Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Duyanti dengan NIM L1A024077. Di sini saya akan melakukan perhitungan dinamika dan populasi pendudukan stok ikan pada soal UAS. Untuk soalnya ini ada 10 soal yang sudah tertera di sini, dan untuk datanya ini sudah ada di sini. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan terlebih dahulu. Ini dengan cara itu, bentar, sama dengan sum, lalu kita tarik, enter. Kita tarik saja sampai ke kanan, lalu ini rata-rata, ini average, tarik juga, enter, tarik ke kanan. Selanjutnya untuk max ini dengan rumus max, lalu tarik juga, enter, tarik lagi. Min sama tinggal diganti dengan min. Lalu ditarik. Nah, jika sudah seperti ini, langsung lanjut ke produksi total. Untuk metode Walton Hilburn dan metode Fox itu harus menghitungnya itu per tahun. Jadi seperti ini. Jadi produksi total itu rumusnya sum, lalu produksi dari masing-masing alat tangkap. Ini dari rawe terlebih dahulu. Terus di iniin. Nah, produksi, enter, tarik ke bawah, seperti itu. Selanjutnya rata-rata produksi ini average selalu produksi dari masing-masing alat tangkap juga, enter, tinggal tarik ke bawah. Lanjut, ini max-nya juga dengan rumus max, kemudian produksi rawai, produksi gillnet, dan juga produksi pancing. Tarik ke bawah, ini min, produksi, nah, seperti ini. Jika sudah dilakukan seperti ini, maka lanjut untuk melakukan standarisasi. Nah, untuk standarisasi CPUE, ini untuk rumusnya itu produksi alat, ini dibagi dengan upaya penangkapan. Untuk standarisasi CPUE itu produksi per alat tangkap seperti ini dibagi dengan upaya penangkapan. Seperti itu. Upaya penangkapan total. Maaf, ini namanya salah ya. Ini harusnya upaya penangkapannya. Sebenarnya sama saja sih, tapi tidak apa-apa.
Selanjutnya ini tinggal ditarik saja. Lanjut untuk gillnet ini juga sama. Caranya produksi alat tangkapnya dibagi dengan upaya penangkapan. Enter, tarik ke bawah. Ini juga pancing. Produksi pancing dibagi dengan upaya penangkapan. Nah, kemudian untuk totalnya ini tinggal sum, lalu tarik dari atas ke bawah, seperti ini enter, ini tinggal tarik ke kanan. Nah, ini. Nah, untuk FPI-nya itu karena kita lihat dari standarisasi upaya CPUA yang paling tinggi itu dinilai pancingnya, yaitu total ini 20. Jadi, yang digunakan sebagai standarisasi yaitu alat pancing. Seperti itu. Selanjutnya untuk FPI, FPI ini caranya tinggal sama dengan CPUE, CPUE per alat tangkap dibagi upaya standar. Upaya standarnya kan ini pancing ya. Nah, seperti itu. Ini dikasih warna merah terlebih dahulu untuk tanda. Terus ini tinggal ditarik. Ini killnet juga sama dengan CPUE killnet dibagi dengan CPUE standar. Ini tarik, pancing juga sama, dibagi dengan pancing. Seperti itu. Nah, untuk totalnya ini yaitu em, sum, tarik, enter. Sum, enter. Sum, enter. Seperti itu. Lanjut, em, jika sudah, maka kita akan menghitung effort standar, yaitu catch-nya. Catch itu jumlah produksi total. Jumlah produksi total. Nah, ini nih. Jumlah produksi total. Lanjut untuk effort standar yang rawai. Rawai ini pakainya FPI rawai, lalu dikali dengan upaya produksi rawai. Upaya produksi rawai. Mana ini? Nah, ini. Tinggal ditarik aja. Seperti ini. Killnet juga sama. FPI killnet dikali dengan upaya produksi killnet. Tarik. Pancing juga sama. FPI pancing dikali dengan upaya penangkapan pancing. Seperti itu. Lanjut ke effort total. Effort total itu sama dengan sum. Tarik dari sini. Rawai, killnet, dan pancing sama dengan. Lalu tarik ke bawah. Kemudian untuk CPUE. CPUE itu catch sama dengan catch dibagi dengan effort total. Tarik saja ke bawah. Lanjut CPUE plus 1. Ini tinggal CPUE dari 2021. Ini dibagi dengan CPUE 2020. Sama dengan
Oke, ini lanjut ln CPUE. Tinggal ikutin aja ln sama dengan ini CPUE. Nah, nah, lanjut. Kita kan akan menggunakan metode Walton Hilburn dan metode Fox. Kita sebelum itu harus menggunakan regresi. Caranya kita klik data, lalu klik data analyze, kemudian klik regression. Nah, ininya itu diganti terlebih dahulu. Nilai Y-nya itu adalah CPUE plus 1. Kemudian nilai X-nya itu effort total dan CPUE. Tinggal ditarik ini aja. Sudah, kita tengok output range-nya ini diganti, ditaruh di, terserah mau ditaruh mana, taruh di sini yang kosong. Klik OK. Lalu muncul seperti ini. Nah, langsung saja untuk nilai A itu nilai intercept. Jadi kayak gini, intercept. Oke, sama dengan nilai B itu X variabel 2. Untuk yang C itu X variabel 1. Dan nilai R itu nilai A, nilai Q itu nilai C, lalu nilai K itu nilai A, kemudian dibagi dengan kurung dulu nilai C kali nilai B. Sebentar, kurang di enter, kurang di tanda kurung. Lalu nilai MSY ini tanda kurung buka, nilai R dikali dengan nilai K, lalu dibagi 4. Oke, ini jangan lupa dikasih tanda warna kuning, nilai MSY-nya. Lalu lanjut nilai JTB, ini caranya nilai MSY dikali dengan 80 dibagi 100. Oke, lanjut kita ke metode Fox, ini sama aja harus diregresi, yaitu dari klik data, data analyze, regression, lalu yang ininya diganti, nilai Y itu ln CPUE. Nah, yang ini. Dan nilai X-nya ini diganti menjadi effort total saja, tidak menggunakan CPUE. Kalau yang tadi metode Walton Hilburn itu kan pakai yang CPUE. Lanjut, ini kalau misalkan sudah, output range-nya jangan lupa diganti, ditaruh di sini. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Nilai A-nya sama dengan intercept. Nilai B-nya sama dengan variabel 1. Dan nilai MSY ini rumusnya itu sama dengan minus kurung buka 1 dibagi dengan nilai B. Lalu tanda kurung dikali X. Nah, seperti ini. Kurung, tadi udah dikurung ya. Udah kurung. Nilai A dikurangi 1. Kurung. Oke. Lanjut ke nilai JTB. JTB itu nilai MSY sama aja kayak yang tadi kali 80 dibagi 100. Nah, sudah muncul nilai MSY-nya, jangan lupa ditandai. Lanjut, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu metode mana yang paling relevan untuk data ikan cakalang, jelasin alasannya. Untuk metode yang paling relevan untuk data ikan cakalang ini, menurut saya itu metode Walton Hilburn, karena metode Walton Hilburn ini sederhana, tapi juga mudah digunakan.
lebih jelas juga dan nilainya juga lebih lengkap seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut untuk total penerimaan nelayan. Nah, untuk penerimaan nelayan ini caranya sama dengan produksi total peralatan produksi total dikali dengan harga ikan per alat tangkap sama dengan tarik ke bawah. Lanjut ini sama Gillnet produksi total dikali dengan harga ikan yang pakai Gillnet. Tarik ke bawah. Untuk pancing juga sama. Ini produksi total dikali biaya yang pancing. Tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Lanjut ini kita ke total cost atau total pengeluaran. Kita ke alat tangkap. eh, Rawai ini pertama, ini kita biayanya dikali 6 karena tahun yang digunakan itu ada 6 tahun ya, dari 2020 sampai 2025. Lanjut ke Gillnet, ini juga sama, biaya Gillnet dikali 6. Lanjut yang pancing juga, biaya pancing dikali 6. 6. Nah, ini untuk total cost-nya. Lanjut ke keuntungan bersih. Jadi kita menghitung keuntungan bersih dari si nelayan ini. Caranya sama dengan total penerimaan nelayan ini dikurangi cost-nya. Oke. Salah-salah guys. Ini jangan lupa dikasih tanda dolar terlebih dahulu di sebelum M dan juga setelah M biar datanya itu tidak berantakan dan tidak kemana-mana. Lanjut ini yang Gillnet juga sama. Penerimaan Gillnet dikurangi yang total cost terus dikasih tanda dolar. Oke, jangan lupa ditarik ke bawah. Ini juga sama. Pancing, kurangi. Salah. Mana sih? Nah, oke. Tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini dia hasil dari olah data dinamika populasi dan pendudukan stok ikan untuk total keuntungan bersih yang di, diterima nelayan tuh ini. Banyak juga ya guys. Selanjutnya, ini soal 10 itu bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut. Jadi menurut saya kalau misalkan dilihat dari analisis ini itu harus dilihat juga dari nilai si MSY-nya yang dari metode Walter Hilburn dan juga metode Fox. Untuk MSY-nya tuh seperti ini nilainya yang dihasilkan. Jadi dari si pemerintah atau yang membuat kebijakan itu harus selalu selalu melakukan pengawasan terhadap si pelaku usaha atau si penelayan itu, jadi secara berkala agar tidak ada terjadi kayak kecolongan dari si pelaku usaha itu melebihi dari nilai MSY. Nah, ini juga tetap harus melihatkan nilai MSY secara berkala sehingga tidak ada yang melebihi nilai MSY tersebut dari si pelaku usaha atau si nelayan itu agar tidak melebihi dari kapasitas MSY atau nilai maksimumnya agar agar si sumber daya yang ditangkapnya itu juga tetap lestari dan tidak terjadi overfishing. Seperti itu untuk penugasan UAS dinamika dan populasi pendudukan stok ikan dari saya, Vina Duyanti dengan NIM L1A024077. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.